Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-46. Terbelahlah Ra Kembar dihadapkan dengan cara perang yang tidak terduga itu. Dirangsang oleh nafsu yang entah berasal dari mana, pasukan gajah itu mengamuk sejalan dengan kehendak penunggangnya. Nasib sial bagi prajurit Majapahit yang jatuh dan tak berhasil mengambil jarak dari gajah yang kemudian menginjaknya. Bertambah deras tekanan yang diterima pasukan Majapahit ketika barisan pasukan Sadeng menyusul dari belakang dengan menghujani anak panah. Ra Kembar tak mampu lagi menguasai pasukannya. "Mundur!" teriak Ra Kembar yang harus menerima keadaan itu sebagai sebuah kenyataan yang sangat pahit. Pati Gajah Mada yang menyaksikan perang yang berkecamuk dengan amat tidak seimbang itu segera menghitung langkah apa yang akan dilakukan. Benar apa pendapat yang disampaikan Senopati Haryo Teleng, pasukan gajah yang dimiliki Sadeng itu akan menimbulkan masalah. "Siapkan pasukan, agaknya kita harus menggelar perang sekarang juga, karena kebutuhan anak Raja Pamelekaan yang sombong itu," perintah Gajah Mada. "Gelar perang apa yang akan kau pilih?" "Supiturang, kita menyerbu dari arah utara," jawab Gajah Mada. Dengan bergegas Senopati Haryo Teleng menyiagakan pasukannya. Oleh karena semua prajurit Majapahit telah berada dalam kesiagaan tertinggi, Senopati Haryo Teleng tinggal menggerakkan mereka sebagaimana keinginan Gajah Mada. Tak ada waktu bagi Kembar untuk menyesali diri. Yang ia rasakan adalah impitan luar biasa dari pasukan Sadeng yang tidak terduga akan menggunakan pasukan gajah untuk menghadapinya. Maka gelar perang Cakrabyuha yang dipimpinnya langsung pecah, tidak bisa dibenahi lagi. Kocar-kacir pasukan yang dikirim dari Majapahit itu berusaha mencari selamat. "Mati aku!" kalang kabut Kembar berusaha menyelamatkan diri. Adipati Sadeng yang memimpin langsung pasukan merasa gembira melihat hasil dari pilihan pertahanan yang diambilnya. Saat sang waktu bergeser oleh datangnya pagi yang makin benderang, terlihatlah betapa mengerikan akhir dari benturan yang terjadi dalam waktu singkat itu. Ada banyak mayat yang bergelimpangan, baik tertembus oleh anak panah maupun terinjak-injak gajah, yang semua berasal dari pihak Majapahit. Sebaliknya, sedikit sekali prajurit Sadeng yang menjadi korban. Akan tetapi, Adipati Sadeng yang duduk di atas salah satu gajah berdampingan dengan Patih Gunadarma Danaraja sama sekali tidak menyadari sesuatu yang luar biasa akan terjadi dan langsung menjadi penyebab timbulnya masalah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Andai kata Adipati Sadeng menyempatkan menoleh ke arah laut, ia akan melihat 10 buah kapal besar telah merapat amat dekat. Di tanah berpasir, Adityawarman telah menggelar pasukannya. "Kita lebih mendekat lagi. Jika sudah cukup dekat, bakar," perintah Adityawarman. Puluhan orang prajurit sekaligus telah memegang rentengan peledak. Itulah benda-benda yang diperoleh ketika Adityawarman menjelajah sampai ke dataran Tartar. Peledak adalah benda aneh yang jika dibakar sumbunya akan menimbulkan suara gemuruh menggelegar. Apalagi petasan-petasan yang siap dibakar itu berukuran besar-besar. Ketika berkunjung naik ke kapal, Gajah Mada dibuat terheran-heran oleh benda yang bisa menimbulkan suara mengerikan itu. Ketika bayangan pagi sedikit agak terang,
Pati Gajah Mada yang siap menggelar pasukan berdebar jantungnya ketika melihat dengan jelas bayangan kapal-kapal besar dari Damasraya. "Kalian lihat kapal-kapal itu?" tanya Gajah Mada. Lembu Pulung berdesir, pun Senopati Haryo Teleng. "Aku meminta mereka ikut melibatkan diri. Tamu-tamu Damasraya yang pamit pulang itu sebenarnya ke sini," tegang Haryo Teleng dalam mengarahkan pandangan matanya ke laut, ke kapal-kapal yang telah merapat. Akhirnya terjadilah peristiwa yang tidak pernah diduga itu. Adipati Sadeng merasa jantungnya nyaris meledak ketika gendang telinganya tidak sanggup menerima getaran suara yang luar biasa kerasnya, dan tak pernah terbayangkan ada suara yang demikian gemuruh, beruntun dan susul menyusul. Ledakan-ledakan dari petasan yang menggemuruh itu menyebabkan gajah-gajah yang digelar dalam perang itu panik, ketakutan, dan berlarian. Demikian pula dengan prajurit Sadeng yang tidak memahami apa yang terjadi, berlarian kebingungan. Benda berasap yang dilemparkan mendekat mereka ternyata benar-benar menakutkan. Apalagi ketika terjadi sebuah contoh nyata, seorang prajurit dari Damasraya melempar peledak petasan sebesar lengan yang telah dibakar sumbunya dengan sekuat-kuatnya ke seorang prajurit Sadeng. Prajurit Sadeng itu sigap menangkap peledak itu dan memperhatikan dengan terheran-heran. Malang nasib prajurit Sadeng yang pemberani itu, karena benda itu meledak meninggalkan suara memekakan telinga. Prajurit Sadeng itu langsung ambruk dengan tubuh bersimbah darah. Wajahnya yang semula sangar berubah menjadi merah berbalut darah. Orang itu berkelenjotan amat keras untuk kemudian mati dengan cara paling mengerikan. Akibat nyata dari mercon selengan itu menjadi pelajaran nyata bagi prajurit Sadeng untuk tidak main-main dengan benda itu. Bagi gajah-gajah yang menjadi sasaran, ledakan gemuruh itu benar-benar membuat mereka tak lagi bisa dikendalikan. Gerakan gajah yang memutar mencari selamat itu justru mengacaukan pasukan Sadeng sendiri. Apalagi ketika Adityawarman akhirnya menyalakan puluhan peledak yang direnteng menjadi satu, menimbulkan dentuman berderap susul menyusul, membuat pasukan Sadeng mengalami kepanikan yang tak mungkin diperbaiki. Para prajurit Sadeng yang berlarian menjadi sasaran empu anak panah yang dilepas pasukan Damasraya. Dengan gerakan cepat dan memanfaatkan rasa terkejut dan takut yang meledak menyergap pasukan Sadeng, pasukan Adityawarman memburu prajurit Sadeng yang berlarian. "Menyerah, menyerahlah kalian, yang menyerah jongkok," teriak Adityawarman. Beberapa prajurit Sadeng yang ketakutan terus berlari menyelamatkan diri. Namun sebagian yang lain segera membuang senjata dan berjongkok, memenuhi perintah dari penyerbu pemilik senjata mengerikan itu. Berdebar-debar Gajah Mada yang memperhatikan cara pandang orang Damasraya itu dari ketinggian bukit di belakang kota Sadeng. Dipimpin oleh Adityawarman, ribuan pasukan Sadeng berhasil digilas hanya dalam waktu singkat. Apalagi saat dalam ancaman anak panah dan petasan sebesar paha, Adipati Sadeng tak punya pilihan lain kecuali menyerah. Adalah Rakembar yang tertolong oleh keadaan. Dengan sigap memanfaatkan perkembangan yang tidak terduga itu, Rakembar berusaha mengendalikan pasukannya yang bercerai-berai, yang disalurkan perintahnya melalui teriakan-teriakan. Selanjutnya dengan sangat gampang, Rakembar menggilas sebagian prajurit Sadeng yang bingung. Akhirnya, perang yang mestinya bisa berlangsung dalam waktu lama, bahkan bisa seharian itu, berakhir ketika udara mulai hangat. Gajah Mada dan ribuan pasukannya yang turun disibukkan mengurus pasukan Sadeng yang menyerah. Adityawarman menyambut sahabatnya yang turun dari atas kuda itu dengan senyum lebar. "Perang menggunakan benda aneh itu,
Adityawarman mengambil sebuah petasan pemilik ukuran paling besar yang lalu dibakar sumbunya. Gajah Mada segera menutup telinganya. Hujan deras yang diikuti kali ini membuat Senopati Gajah Enggon berdebar karena terjadi tak jauh dari kota Raja Majapahit. Gajah Enggon bahkan menandai tempat itu tidak jauh dari Pedukuhan Bulu Payaman tempat Pradabasu tinggal. Di tengah bulak panjang, Gajah Enggon dan istrinya yang masing-masing duduk di atas kuda memperhatikan arah tempat mendung terlihat membentuk diri. Dari sana nantinya akan terlihat petir muncrat yang boleh diyakini sebagai jejak maling pencuri songsong Kyai Udan Riwis dan Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka. Aku harap ini kesempatan kita untuk bisa menangkap orang itu. Gajah Enggon berkata dengan suara amat dalam. Istrinya mengambil lengannya. Lihat itu Kakang, ucapnya. Gajah Enggon menoleh ke kanan yang menjadi arah pandang istrinya. Jauh di sana agaknya terdapat jalan sejajar dengan arah jalan yang diambil Gajah Enggon. Terbukti dari adanya 3 orang yang berkuda dengan kencang. Mereka lagi, desis Senopati Gajah Enggon sambil menarik tali kendali kudanya. Rayi Sunelo sigap mengimbangi gerak suaminya dan bahkan menempatkan diri membalap di depan. Sebagaimana suaminya, Rayi Sunelo tidak mengalihkan pandangan matanya dari pesaing yang muncul dari arah kanan. Di sana 3 orang anak buah Kyai Wirota Wirogati yang semula berjumlah 4 orang dan kini tinggal 3 orang, terus bernafsu memburu benda-benda yang diincarnya. Benda-benda yang entah mengapa oleh Kyai Wirota Wirogati dan Adipati Ma Panjiketa dikeramatkan dan dianggap pula sebagai sarang wahyu. Siapa yang bisa menguasai benda-benda itu akan bisa menjadi raja besar sebagaimana dulu pernah diyakini. Siapa orang yang bisa mengendalikan pamor yang melekat pada keris berdarah buatan Empu Gandring akan menjadi raja. Gajah Enggon dan Rayi Sunelo tidak mengurangi kecepatan laju kudanya meski kemudian memasuki pedukuhan dengan jalan yang bagus dan rata. Penduduk pedukuhan yang tenang itu berlarian keluar dari rumahnya untuk melihat siapa orang yang berkuda bagi kesetanan itu. Namun mereka hanya kebagian suaranya karena Gajah Enggon hanya meninggalkan jejaknya. Tak lama kemudian, Gajah Enggon dan Rayi Sunelo telah keluar dari pedukuhan dan kembali menyusuri jalan panjang membelah sawah. Dari tempat itu, akhirnya terlihat seseorang yang berkuda sendirian jauh sekali di depan. "Maling itu Kakang," teriak Rayi Sunelo. "Ya," bala suaminya sambil menarik kendali kudanya. Namun Gajah Enggon dan Rayi Sunelo harus membelah perhatian karena jauh di arah kanan di sebuah jalan yang sejajar dengannya tampak 3 orang berbaju amat kencang. Didorong nafsu ingin merebut dan menguasai songsong Kyai Udan Riwis dan Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka, 3 orang kaki tangan Kyai Wirota Wirogati itu membelah angin bagaikan terbang di udara. Bayangan maling payung yang berada jauh di depan amat memancing nafsu ke-3 orang anak buah Kyai Wirota Wirogati yang tersisa itu. Di depan, Lanjar Manuhara memimpin dengan teriakan-teriakan keras yang keluar dari mulutnya, disusul Udan Tahun dan Brimoro. Ke-3 orang itu bukannya tidak jauh di arah kiri. Di arah jalan yang sejajar dengan mereka, tampak penunggang kuda yang dianggap sebagai pesaing. "Bagaimana kalau kita bantai mereka dulu agar tidak selalu mengganggu kita?" Tiba-tiba Brimoro berteriak. Usulan yang dilontarkan Brimoro itu tidak menjawab, namun jalan yang membelok ke arah kiri yang menjawab. Ruas jalan itu akan bertemu dan menjadi penyebab Brimoro dan teman-temannya akan bertemu dengan Gajah Enggon dan istrinya. Pertemuan yang tidak bisa dicegah. Menyikapi keadaan itu, Brimoro langsung mencabut senjatanya, sebuah pedang tipis, ringan dan panjang. Warna putih mengilat pada bagian tepinya menjadi tanda betapa pedang tipis itu selalu diasah dan sangat tajam.
Perbuatan Brimoro itu segera disusul oleh Udan Tahun dan Lanjar Manuhara yang masing-masing segera mencabut senjatanya. Tiga orang itu merasa layak untuk menuntaskan hasrat kemarahannya karena salah seorang dari temannya mereka, Panji Hamuk, telah mati di tangan orang yang menghadang di depannya itu. "Kita bertemu lagi," kata Gajah Enggon dengan tangan kanannya mencabut pedang yang bukan sembarang pedang. Namun itulah pedang Bayangkara yang dibuat oleh empu dengan kemampuan khusus. Gajah Enggon melompat turun disusul istrinya. "Menjauhlah, aku akan hadapi mereka," bisik Gajah Enggon yang masih ragu dengan kemampuan kelahi istrinya. Namun Rai Sunelo menolak dan tetap bergeming di tempatnya. Rai Sunelo mengambil sesuatu dari buntalannya. Gajah Enggon sedikit mengerutkan dahi melihat istrinya telah memegang tali panjang sebesar cambuk. Dengan sifat amat mirip dengan cambuk, tetapi terdapat sebuah benda bulat bergerigi di ujungnya. Gajah Enggon merasa heran karena dalam beberapa hari bergaul dengan istrinya, terbukti Rai Sunelo banyak sekali menyimpan kejutan. Gajah Enggon tidak tahu istrinya memiliki benda macam itu. "Kau yakin dengan senjatamu itu?" bisik Gajah Enggon. Rai Sunelo mengangguk. "Sebaiknya kalian pertimbangkan untuk menyerah," kata Gajah Enggon. "Menyerah?" balas Brimoro. "Menyerah pada siapa?" "Aku tegaskan," balas Gajah Enggon. "Aku adalah Senopati Gajah Enggon, mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara. Kuperintahkan kepada kalian untuk menyerah dan kubawa ke Majapahit untuk diperiksa." Brimoro tertawa. Brimoro melompat turun disusul Lanjar Manuhara. Akan tetapi Udan Tahun melakukan tindakan yang tidak terduga. "Aku akan mengejar pusaka-pusaka itu," teriaknya. "Kalian hadapi dua orang itu dan binasakan mereka, lalu susul aku." Udan Tahun melesat meninggalkan kedua temannya. Namun Gajah Enggon tidak ingin kehilangan seorang pun dari orang-orang yang ikut berburu pusaka-pusaka istana Majapahit yang hilang. Gajah Enggon merendahkan tubuh, berancang-ancang melepas pisau yang telah turun dari lengan dan melekat di genggaman tangannya. Akan tetapi Lanjar Manuhara belajar dengan baik dari pengalamannya. Ia tidak ingin temannya yang mengambil jalan terus terhadang melalui lemparan pisau. Lanjar Manuhara segera melenting sambil dengan deras mengayunkan pedangnya. Perbuatan yang juga dilakukan oleh Brimoro yang dengan ringan melenting sambil menebas lewat serangan mendatar dan mematikan. Gajah Enggon terpaksa menekuk tubuh untuk menghindar dan jungkir balik mengambil jarak untuk menghindari lagi dari serangan susulan. Akan tetapi rupanya Gajah Enggon tak perlu menghindar lebih jauh karena dengan cara sulit untuk dimengerti, istrinya melepas serangan susul-menyusul melalui senjatanya yang ternyata mampu memaksa Lanjar Manuhara dan Brimoro kelabakan dalam menyelamatkan diri. "Setan alas," umpat Lanjar Manuhara. "Iblis," tambah Brimoro. Berdebar-debar Gajah Enggon memperhatikan sikap istrinya yang mempersiapkan serangan susulan. "Menyerahlah," teriak Gajah Enggon. Namun Lanjar Manuhara dan Brimoro tidak menanggapi tawaran untuk menyerah itu. Dua orang kaki tangan Kyai Wirota Wirogati yang pilih tanding itu kembali bersiaga mempersiapkan serangan berikutnya. "Sekali lagi, aku peringatkan, menyerahlah." Namun Lanjar Manuhara telah bulat dengan serangan berikutnya. Dengan tatapan mata tajam, ia mengarahkan perhatiannya kepada Gajah Enggon yang tangan kanannya telah menggenggam pedang Bayangkara dan tangan kirinya memegang pisau yang disembunyikan. Pedang di tangan kanan itu tidak terlampau mencemaskan Lanjar Manuhara dan Brimoro. Sebaliknya, pisau terbang di tangan kirinya itulah yang harus diwaspadai. Karena sebagaimana diketahui, pasukan Bayangkara sangat menguasai pisau terbang dengan tingkat akurasi bidikan yang luar biasa. Dengan mengeram bersama, Lanjar Manuhara dan Brimoro menyerang. Namun, yang berada di luar dugaan adalah serangan itu
ternyata ditujukan kepada Rayi Sunelo yang dianggap merupakan titik lemah. Terkesima Gajah Enggon oleh serangan tak terduga yang terarah kepada istrinya. Gajah Enggon segera bergerak untuk melindungi istrinya. Namun Gajah Enggon terpaksa membatalkan niatnya karena Rayi Sunelo membutuhkan ruang gerak yang lebih lapang. Apa yang dilakukan Rayi Sunelo amat mendebarkan jantung suaminya sekaligus mengagetkan dua orang lawannya yang telah meremehkannya. Rupanya meremehkan Rayi Sunelo adalah kesalahan yang harus ditebus dengan harga yang mahal. Dengan gerakan silang menyilang yang sulit dimengerti, ayunan terakhir dari senjata milik cambuk berbadul bola besi penuh duri itu menghantam wajah Brimoro tepat di hidungnya. Terjengkang Brimoro dengan wajah seketika memerah, barulah Senopati Gajah Enggon terpaksa bertindak ketika melihat Lanjar Manuhara melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawa istrinya. Ayunan pisau yang melesat dari tangan kirinya menghujam tepat di dada Lanjar Manuhara. Bersamaan dengan Rayi Sunelo yang melenting mengambil jarak, ambruk tubuh Lanjar Manuhara menyusul tubuh Brimoro yang terjengkang. Dengan perasaan teradu, Rayi Sunelo menatap tubuh Lanjar Manuhara yang mengalami kesakitan luar biasa saat nyawa akan oncat dari tubuhnya. Rayi Sunelo menutup wajahnya ketika melihat Brimoro menggeliat tidak terkendali. Rayi Sunelo bergegas menutup wajahnya dan bahkan berlari meninggalkan tempat itu. Gajah Enggon yang bisa menerka apa yang bergolak di hati istrinya bergegas menyusul. Rayi Sunelo berhasil diraih dan segera dipeluk. "Aku telah membunuh orang, Duh Hyang Widi. Aku telah membunuh orang," desis Rayi Sunelo dengan segala rasa cemas. Namun Gajah Enggon punya cara membesarkan hati istrinya agar tak terlalu dibelit rasa bersalah. "Kau tak punya pilihan, Rayi," bisi suaminya. "Kalau tidak membunuh, kau yang akan dibunuh." Dari celah jarinya, Rayi Sunelo mengintip, namun tubuh Brimoro yang semula menggeliat liar itu telah kembali tenang. Itu bertanda nyawa telah oncat dari tubuhnya. Rupanya ayunan bandul bergerigi di ujung senjata Rayi Sunelo itu meninggalkan jejak luka yang luar biasa. Wajah Brimoro berantakan.